Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kisah keteladanan Wali Songo, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama yakni siswa peserta didik anak-anak semuanya meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yakni menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo. Kemudian yang ketiga adalah memahami kisah keteladanan Wali Songo. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang keempat adalah menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anakku yang soleh dan soleha semuanya, marilah kita simak video berikut ini dengan sebaik-baiknya. Siapkan buku dan pulpen untuk mencatatnya. Terima kasih. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita mulai pembelajaran hari ini, yakni kisah keteladanan Wali Songo. Mengenal sifat-sifat Wali Allah. Al-Quran menjelaskan bahwa Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Sesuai dengan firman Allah Quran Surah Yunus ayat 62 sampai 63 yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, bagaimanakah keimanan wali Allah itu? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah anak-anak yang soleh dan solehah kita ikuti penjelasan berikut ini. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki oleh wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Tidak syirik, tidak musyrik ya. Mereka tidak mengakui kekuatan lain. Misalnya kekuatan batu, kekuatan keris, kekuatan tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. 2. Ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang wajib di agama, tetapi juga melakukan amalan-amalan yang sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Sekarang kita masuk kepada materi kisah keteladanan Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau nama aslinya yakni Maulana Malik Ibrahim. Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya apa? Di sini disebutkan bahwa kisah keteladanan Sunan Gresik adalah semangatnya dalam mendakwahkan Islam.
Sunan Gresik juga banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit pada saat itu. Juga beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Nah, itu keteladanan dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya yang nomor 2, Sunan Ampel dengan nama aslinya yakni Raden Rahmat. Sunan Ampel dianggap sebagai sesepuh oleh para wali. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, namun Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo, yang artinya tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Apa saja itu Moh Limo? Moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk-mabukan, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau menghisap candu atau ganja, moh madon, tidak mau berzina. Nah, ini sangat terkenal ya, ajaran falsafah Moh Limo dari Sunan Ampel. Selanjutnya, wali yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Sunan Makdum Ibrahim. Sunan Bonang ini adalah putra dari Sunan Ampel sekaligus muridnya Sunan Ampel. Beliau wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati para masyarakat pada saat itu. Ia memasukkan alat musik bonang sebagai perangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Dan Sunan Bonang ini juga mengubah suluk wijel dan tembang Tombo Ati. Ada yang tahu ya ini tembang Tombo Ati? Nah, selanjutnya Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, bekerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat ini juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat, tembang Pangkur disebut sebagai ciptaan Sunan Derajat. Selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Beliau memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasehat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Yang keenam,
yakni Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Putra Maulana Ishaq. Ia termasuk dari murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai di wilayah timur Indonesia. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Beliau pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak yang diciptakannya, seperti jamuran, jidungan, delian. Nah, ini anak-anak yang soleh dan solehah ini pasti semua sudah pernah bermain ini ya, jamuran, jidungan, dan delian. Nah, itu diciptakan oleh Sunan Giri. Selanjutnya, Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Beliau juga murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya Sunan Kalijaga. Di sini, ayo siapa yang hafal dengan tembang dolanan gundul-gundul pacul? Nah, yuk. Itu adalah dipercaya sebagai hasil karya dari Sunan Kalijaga. Selanjutnya, Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, beliau berdakwah dengan cara yang lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, para nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pusat pemerintahan yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, anak-anak, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mohon disimak dan dicatat apa yang telah Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan terus semangat untuk belajar. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video tadi? Bagaimana? Nah, semoga anak-anak bisa memahami kisah keteladanan dari Wali Songo. Kita dapat meniru, meneladani perilaku-perilaku Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, semoga anak-anak semuanya menjadi lebih paham dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini karena kesempatan kita sudah berakhir, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Nanti akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.